Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya teman-teman ya. Pada kesempatan siang kali ini kita berjumpa lagi dalam konten saya mengenai macam-macam gangguan pencernaan ya, khususnya di sini gangguan asam lambung dan GERD anxiety psikosomatis teman-teman ya. Selamat pagi sobat semuanya, salam sehat dan apa kabar? Apakah kalian sudah sembuh dari GERD dan asam lambung atau bahkan GERD yang sudah disertai dengan anxiety psikosomatis ya? Saya berharap teman-teman semuanya segera pulih, sembuh seperti sedia kala dan bisa beraktivitas ya. Insya Allah ya, saya yakin GERD atau semacamnya yang disertai dengan gangguan kecemasan ya, ataupun yang sedang lagi menderita asam lambung, percaya bahwasanya asam lambung dan GERD yang disertai dengan anxiety psikosomatis itu bisa disembuhkan ya. Nah, jadi di sini teman ya, saya akan bercerita pengalaman saya saat pertama kali saya terserang asam lambung ya, sama disertai dengan anxiety atau kecemasan ya. Jadi pada mulanya itu saya biasa-biasa saja teman-teman ya, bekerja ya, beraktivitas ya. Kebetulan waktu itu adalah hari Minggu teman-teman ya. Hari Minggu saya mencoba untuk berolahraga ya, sepedaan ya, berangkat pagi, lalu bersepedaan, mampir ke teman ya, melihat pemandangan sawah gitu ya, untuk menghilangkan capek dan stres ya. Waktu itu saya pulang kira-kira mungkin sampai siang ya teman-teman ya, sampai siang, sampai rumah istirahat, makan, isoma ya, sholat dan sebagainya. Setelah itu istirahat ya. Nah, sore harinya saya lanjut lagi bersih-bersih teman-teman ya, bersih-bersih kebun ya, bakar-bakar sampah. Saya anggap semua normal-normal saja teman-teman ya, normal-normal semua, tidak ada masalah. Memang makannya terlambat, lalu ada sedikit kecemasan yang waktu itu saya sebenarnya sudah mengira ini ada apa ini dengan tubuh saya kok seperti ini gitu ya. Ternyata teman-teman ya, waktu saya habis bersih-bersih kebun sampai sore, nah ternyata di situ serangan pertama terjadi teman-teman ya. Badan sudah capek ya, lelah, telat makan, lalu keringat dingin ya, istirahat. Nah, saya mencoba duduk istirahat, tapi ternyata waktu istirahat itu malah semakin menjadi teman-teman. Jadi tubuh saya terasa dingin ya, bergetar, panik, pusing ya, linglung ya. Akhirnya seperti mau pingsan ya. Itu awal mula saya terkena serangan asam lambung dan GERD ya. Permasalahan utama dalam penyakit ini sebenarnya ada dua teman-teman ya. Masalah di lambungnya, lalu masalah di psikisnya. Sehingga dua-duanya tergabung menjadi satu sehingga menjadi GERD ya, serangan asam lambung disertai dengan psikosomatis. Nah, untuk masalah asam lambung kemarin sudah saya jelaskan di video awal. Terus untuk yang GERD ya, apa bedanya GERD dengan asam lambung sudah saya jelaskan di video pertama saya. Nah, di sini saya khusus menceritakan tentang bagaimana pengalaman saya. Nah, ketika saya terkena serangan GERD ini ya teman-teman ya, wah pokoknya sudah pusing ya. Sensasi-sensasi itu datang semuanya ya, sensasi ketakutan, sensasi dada terasa sesek ya,
serasa hidup ini mau ya kayak berakhir gitulah ya, itu ya. Jadi sensasi itu datang mendadak dan saya takut sekali. Nah, pada awal pertama kali saya serangan ya, itu kita tidak, saya sendiri tidak tahu bagaimana mengantisipasinya, atau mungkin untuk mendapatkan pertolongan pertamanya itu seperti apa kita tidak tahu. Nah, dengan berjalannya kondisi yang kronis dan kritis itu tadi teman-teman ya, saya mencoba minta air hangat ya, air hangat itu teh, biasanya teh itu saya minum ya dari serangan itu, karena badan sudah terasa dingin ya, menggigil ya, sangat, jadi kulit ini terasa seperti es gitu ya. Itu saya minta air teh manis ya, saya minum. Nah, dari situ saya mencoba menenangkan keadaan saya, sehingga saya stres dan panik itu terkendali teman-teman. Lalu saya minta dibuatkan air ya, dimasukkan di dalam botol, lalu dikompreskan ke bagian tubuh saya ya, seperti dada ya, tengkuk sini, lalu perut ya, lalu di bawah ketiak sini, itu untuk menghangatkan tubuh saya yang benar-benar waktu itu dingin ya. Saya nggak tahu kenapa, hanya karena asam lambung, tapi gejalanya melebar kemana-mana ya teman-teman ya. Karena waktu pertama kali saya merasakan itu, seperti dalam pikiran saya, apakah ini yang dinamakan serangan jantung gitu teman-teman ya. Saya sempat panik juga ya. Jadi kalau teman-teman ada gejala asam lambung atau sakit pencernaan ya, yang disertai nanti timbul kepanikan ya, waktu terjadi serangan kepanikan, teman-teman cepat-cepat minum air hangat ya. Air hangatnya ini kalau bisa jangan teh ya, air hangat dikasih madu ya, diminum ya, biar suhu tubuhnya normal kembali dan menghilangkan paniknya. Nah, untuk menghilangkan dingin-dingin yang ada di kulit karena saya terasa dingin itu hanya di kulit ya, di pinggiran kulit semua itu rasanya dingin, saya kompres dengan air yang saya masukkan ke botol lalu buat ngompres itu ya. Jadi panik-panik itu akhirnya hilang. Nah, setelah serangan 1, 2, dan 3 nih, serangan panik itu timbul terus ya, datang dan pergi, timbul datang dan pergi setiap hari ya, sampai saya mungkin ada apa dengan tubuh saya ya. Lalu saya mencoba untuk periksa ke dokter. Setelah periksa ke dokter ya sama gejalanya ya, jelas lambung, diberikan resep untuk obat lambung ya, lalu disarankan untuk observasi di dokter saraf sama dokter psikiater ya, di situ disarankan di situ. Karena setelah dicek semuanya, jantung saya normal ya, tekanan darah saya normal, lalu paru-paru saya normal, lalu tes jantung di EKG-nya ya, MRI-nya juga normal semuanya. Saya berpikir benar saya kena asam lambung ya, asam lambung yang sudah lama dibiarkan disertai dengan GERD ya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir ya, saya ulangi, teman-teman tidak perlu khawatir, asam lambung ini bisa disembuhkan ya, bisa disembuhkan asal teman-teman harus disiplin ya, pantangan-pantangan apa saja yang perlu dihindari ya, terus lalu tahapan-tahapan terapi apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau kita tetap ngeyel atau mungkin istilahnya AB dengan apa yang harus disarankan dokter, mungkin asam lambung ini akan lama untuk penyembuhannya. Bahkan ada yang bilang sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 7 tahun, mungkin ada yang sampai 20 tahun ya, karena AB ya. Untuk pengobatan asam lambung ini memang teman-teman terbiasa bilang apakah bisa disembuhkan dengan herbal kan gitu. Kalau saya tetap ya berprinsip medis itu penting ya, herbal juga penting. Jadi dua-duanya saya tempuh ya. Kita obati dengan medis, obat-obatan kimia, juga dengan pengobatan herbal ya. Karena
Saya sudah mengalami ini hampir 6 bulan teman-teman ya. Saya mencoba, tapi sekarang sudah membaik karena saya disiplin. Hal-hal apa yang saya pantangan-pantangan apa yang perlu saya tinggalkan ya, seperti merokok ya, kita tinggalkan, minum-minuman bersoda ya, kita atau berkafein ya, kopi dan sebagainya saya tinggalkan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin dari sini saya masih merasakan ya, ada sedikit serak-serak ya, sisa-sisa dari kotoran-kotoran yang ada di lambung yang mungkin menempel pada tenggorokan teman-teman ya. Ini kadang merasa agak gimana begitu ya di tenggorokan gitu ya. Tapi tidak apa-apa, semuanya pulih itu dengan jalan pelan-pelan ya. Tidak langsung diobati langsung sembuh, itu tidak ya. Lalu apa yang kita perlu lakukan untuk tahap penyembuhan asam lambung dan gejala GERD anxiety ini teman-teman ya. Yang jelas kita harus mengobati penyakit GERD yang disertai anxiety ini ya, psikosomatik ini dengan 2 tahap ya teman-teman. Ya, tahap pertama yang jelas yang saya lakukan adalah tahap pemulihan lambung teman-teman ya. Tahap pemulihan lambung. Terus tahap yang kedua adalah tahap penyembuhan gejala kecemasannya. Saya berpikir seperti ini teman-teman ya. Saya pertama kali mendapatkan serangan asam lambung itu kan masalahnya kan telat makan. Nah, gejala GERD atau lambung ini kan akan mempengaruhi tekanan-tekanan saraf vagus atau apa itu ya yang ada di saraf otak itu menyimpulkan dan sehingga memberikan banyak sensasi ketika kita terjadi serangan atau gejala asam lambung ya. Mungkin teman-teman juga merasakan, ada yang merasakan ingin mati ya, ingin merasakan ketakutan ingin keluar, atau mungkin sensasi ketakutan pada kerumunan orang gitu ya, atau sensasi ketakutan ketika sendirian gitu ya. Itu sebenarnya sensasi saat ini itu yang disebabkan karena saraf otonom kita, yang simpul saraf di otak kita itu terganggu ya, karena ada permasalahan di lambung. Terlebih ketika makanan yang kita cerna, makanan yang kita makan ini tidak bisa diolah secara full dan diserap oleh tubuh untuk menutrisi sel-sel saraf kita ya. Jadi pengaruhnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tahapan terapi yang saya lakukan ya teman-teman selama 6 bulan kemarin ya, itu menyembuhkan lambung ya, lambung yang luka ya, lambung yang mungkin ada mukosanya menipis ya, saya sembuhkan ya dengan pertama itu cek ke dokter ya, itu harus bagi saya wajib ya, membersihkan ke dokter sehingga kita mendapatkan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter ya. Lalu membuat daftar menu makanan ya, pantangan-pantangan makanan apa saja yang kita boleh makan ya. Kalau saya membuat draftnya ini ya, dalam 1 hari itu apa ya. Waktu gejala awal itu saya makannya itu paling nasi yang agak lemes itu ya, nasinya tidak terlalu kasar, lalu lauknya cuma pakai tahu dan tempe dan sayur bening ya, itu hampir berjalan selama 2 bulan teman-teman ya. Nah, dari daftar menu makanan ini teman-teman mungkin beda apa ya yang membuat teman-teman itu nanti cocok untuk di lambung teman-teman ya. Jadi setiap asam lambung ini memang beda-beda ya tingkatannya ya. Lalu tahapan ketiga dari tahap terapi penyembuhan lambung ini adalah membuat jadwal makan ya. Makan kita harus jadwal, misalkan kita kan makannya ketika ada serangan lambung kan nggak bisa banyak teman-teman ya, makannya sedikit, porsi kecil tapi sering gitu ya. Kita jadwal, misalkan jam 7, nanti jam 10, terus nanti jam 12, lalu nanti jam 3, selang 3 jam atau mungkin lebih ya. Jadi sehari itu bisa 5 kali makan ya, tapi porsinya kecil teman-teman ya. Jadi atur pola jam makannya ya.
Lalu membuat draft pantangan-pantangan yang kira-kira teman tidak boleh makan. Ya, daftar ini penting karena ketika kita salah makan pasti akan kambuh. Ya, sensasi-sensasi pasti keluar ya, macam-macam nanti sensasinya ya, sampai sensasi yang menakutkan ya. Sensasi yang paling saya takut itu ketika sendirian temennya. Oh, aku ketika sendirian gitu langsung kambuh ya, umat ya, panik ya. Lalu di kerumunan orang banyak mendengar suara-suara bising gitu ya, itu mual gitu ya, langsung badan terasa dingin. Itu sensasi yang ditimbulkan karena lambung kita bereaksi karena salah makan ya. Pernah dianjurkan sama teman minum air lemon gitu ya, saya coba minum air lemon, padahal itu pantangan ya. Ketika asam lambung ini sudah menyerang, saya minum, wah kambuh teman-teman, monteng-monteng gitu ya, ketakutan, keringat dingin, wis pokoknya panik segala macam. Itu jadi daftar pantangan apa yang tidak boleh dimakan ya. Itu sebenarnya simpel kok teman-teman, antara yang boleh dan tidak ini simpel. Jadi kita sudah terbiasa makan enak sebelumnya. Jadi sekarang ada pantangan apa gitu ya, itu sebenarnya kita lebih mudah untuk melakukannya ya. Boleh makan ini, tidak boleh makan itu ya, tidak boleh makan pedas, tidak boleh minum kopi ya. Sebelumnya kita udah, biasanya yang paling sulit teman-teman itu adalah merokok ya. Ya, pantangan merokok sebenarnya ini juga menjadikan pantangan utama ya, nggak boleh merokok. Tapi kalau punya keinginan untuk sembuh, merokok ini bisa dihilangkan ya, berhenti ya, seperti itu. Nah, dari tahap itu ada juga tentang penggunaan herbal ya. Saya setiap hari hampir 6 bulan ini teman-teman ya. Sebenarnya kalau waktu itu dari serangan pertama saya itu tidak abai, mungkin 1 bulan 2 bulan GERD ini sudah sembuh teman-teman ya. Tapi waktu itu saya abai, sebenarnya abai ini belum tahu pantangannya apa ya, observasinya apa, saya belum tahu, sehingga ya ngawur makannya sampai akhirnya berjalan sampai sekarang ya, udah 6 bulan nih. Tapi alhamdulillah sudah membaik semuanya ya, lambung sudah mulai membaik ya, walaupun sekarang masih ada sensasi kepanikan kadang itu timbul, tapi itu sudah mulai berkurang ya tahapannya dan tingkatannya gitu ya. Saya di tahapan ini untuk herbalnya teman-teman ya, kalau pagi itu yang jelas sampai tangan saya kuning ya, untuk memeras kunir ini ya, itu saya minum kunir ditambah madu ya, ditambah labu sayur, ditambah air alkali. Nah, nanti kalau teman-teman ingin bertanya herbalnya apa ya, bisa input di komentar, nanti akan saya tuliskan untuk herbal apa yang bagus ya. Herbalnya ini sebenarnya obat yang ada di sekitar kita teman ya, kunir, temulawak ya, dikasih labu dengan madu, lalu dikasih air alkali ya, air alkali kita peres ya, kita minum pagi 5 sendok, siang 5 sendok, malam 5 sendok ya. Ini untuk memulihkan lambung kita teman-teman ya. Mungkin ada bakteri atau luka yang ada di lambung, insya Allah bisa sembuh. Nah, itu tahapan penyembuhan lambung ya. Jadi saya percaya ketika lambung saya sembuh teman-teman ya, ketika lambung saya sembuh, otomatis nanti sensasi yang biasa kita hadapi seperti sensasi takut ya, takutnya itu macam-macam ya, tergantung teman-teman takut apa itu, takut sendiri ya, seperti dihantui apa gitu, itu akan bisa hilang dengan sendirinya. Karena ketika lambung kita membaik, otomatis makanan yang diolah ini akan menutrisi sel-sel saraf kita, sehingga sel-sel saraf kita juga akan membaik ya. Itu teman-teman ya.
Untuk tahapan yang kedua teman-teman, tahapan kedua ini adalah penyembuhan kecemasannya teman ya, atau penyembuhan anxiety psikomotisnya teman-teman ya. Jadi menyembuhkan psikis ya. Seperti yang sudah saya katakan bahwasanya ketika lambung disembuhkan, psikis itu nanti juga akan sembuh dengan sendirinya. Tetapi tetap kita harus memanage atau menghilangkan atau berpikir lebih positif tentang pola pikir kita teman ya. Pola pikir kita rubah ya, karena di gangguan psikis ini teman-teman ya, ini sebenarnya ada permasalahan yang mendasar pada sistem saraf yang ada di otak kita, yang itu terganggu karena lambung kita bermasalah teman-teman ya. Jadi sistem saraf otonom ini juga berpusat pada ulu hati ini ya, yang namanya vagus ya, karena terdorong dengan asam lambung, kepanikan, ini saraf-saraf itu sendiri juga bermasalah. Makanya ketika saya periksa disarankan untuk datang ke dokter saraf ya, lalu ke psikiater ya, untuk pemulihan dari dua jenis lambung. Sebenarnya kan asam lambung dan GERD ini ya, kecemasan ini kan dua penyakit terpisah teman-teman ya, dua penyakit yang berbeda, tapi lebih dominan ketika asam lambung ini kambuh atau istilahnya terasa serangan ya, ini memang mengaruhi sistem organ yang lain ya, khususnya saraf ya. Untuk tahapan penyembuhan psikis teman-teman ya, ini kita perlu asupan sel-sel saraf kita yang terganggu ini perlu nutrisi yang perlu kita konsumsi ya, seperti vitamin B kompleks ya. Vitamin B kompleks ini untuk penyembuhan sel saraf kita ya. Ini bagus ya. Mulai B1, B2, B6 ya, B5, B12 ini kita bantu ya. Kita bisa memakan ikan-ikan segar ya, ikan-ikan laut, atau mungkin suplemen yang sudah dalam bentuk kapsul untuk menutrisi sel-sel saraf kita. Nah, pada tahap penyembuhan psikis ini teman-teman ya, ini kan sebenarnya psikis ini kan disebabkan kan ada dua faktor ya. Faktor psikis yang disebabkan dari internal dan faktor psikis yang disebabkan eksternal ya. Jadi faktor psikis ini yang disebabkan karena adanya faktor internal ini ya, ini biasanya menjadikan dominan, sebenarnya berbanding terbalik ya. Lambung bisa menyebabkan saraf-saraf ini terganggu, dan saraf kita yang terganggu yang menimbulkan kecemasan juga akan bisa menyebabkan gangguan lambung ini meningkat juga teman-teman ya. Nah, keterangan apa ibaratnya gangguan lambung yang kita alami teman-teman ya, makanan-makanan yang kita makan, makanan yang mengandung karbohidrat ya, vitamin ini tidak bisa diolah menjadi sel untuk metabolisme dan menutrisi sel tubuh kita ya, sehingga kita merasakan badan ini lemas ya, sempoyongan ya, gula darah turun itu teman-teman ya. Itu. Nah, untuk menutrisi sel ya, seperti saya katakan tadi, untuk menutrisi saraf ya, vitamin B1 ya, tiamin, riboflavin ya, niacin, vitamin B5 ya, lalu asam folat ya, B9, lalu kobalamin ya, B12. Ini kita memang ketika usia lebih dari 40 tahun suplemen seperti ini kita butuhkan ya, untuk mensuplai sel-sel, menutrisi sel-sel saraf kita ya, sehingga seperti sakit anemia, lalu sakit Parkinson ya, lalu sakit jantung ya, lalu depresi dan gangguan-gangguan semacamnya itu lebih berkurang ya. Ketika usia di atas 40 ya, kita masih
menggunakan pola makan yang amburadul, apalagi ngawur teman-teman ya, ini pasti nantinya akan menjadikan kesehatan kita bermasalah ya. Karena semakin kita bertambah umur, kerja lambung kita ya, penyerapan dalam tubuh kita otomatis juga akan lebih berkurang ya. Itu teman-teman ya. Ya, kembali kepada faktor psikis itu teman-teman ya. Faktor psikis yang berasal dari internal ini ya, biasanya ini sudah ada dan terjadi pada memori otak kita itu sebelumnya itu memang sudah kita mengalami sesuatu hal yang menyebabkan psikis kita itu cedera ya, seperti katakanlah seperti beban pekerjaan yang berat menumpuk bertahun-tahun ya, kerjaannya berat ya, ruwet yang kita buat sendiri, apalagi dengan pekerjaan yang tidak seberapa dengan keuntungan ya yang kita kejar, yang menjadikan kita bermasalah ya, itu kita perlu hindari ya. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu menipu atau sifatnya istilahnya yang kita pikir itu tidak baik, kita hindari teman-teman ya. Kita hindari ya, kita lakukan kerja baik-baik ya dalam satu tim. Kalau kita kerjanya itu enak ya, pikirannya tenang, ini pekerjaan apapun ya, sulit apapun pasti bisa diselesaikan teman-teman ya. Lalu beban mental dalam strata sosial ya, beban psikis dalam kehidupan sosial ini juga sangat penting ya, mempengaruhi sistem pola pikiran dan otak kita ya, ketika kita dalam masyarakat, kita dalam berteman, ini sudah ada sedikit permasalahan-permasalahan yang kita pelihara ya, kecemburuan sosial ya, kita itu otomatis saya yakin suatu saat itu akan muncul sebagai faktor X yang menentukan orang itu depresi teman-teman ya. Pasti, walaupun mungkin karena tubuhnya sehat itu tidak masalah ya, kadang kita punya apa, tapi itu faktor yang bisa menyebabkan orang akan terjadi depresi gitu ya. Lalu kurang istirahat ya, tingkat emosional kita terhadap lingkungan sekitar kita, trauma ya, trauma pernah diperas, dibohongi, diculasi, itu akan menjadi faktor X yang menentukan kita ketika kita benar-benar pada puncaknya itu akan terjadi depresi ya. Jadi untuk faktor-faktor eksternal ini memang perlu kita hindari teman-teman ya. Kita hindari ya, kita mencoba berpikir positif, berpola pikir baik ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik ya. Ibaratnya kita sudah umur, kita harus bisa memilah-milah ya, mana yang baik, mana yang benar, itu kita harus pilah-pilah sehingga kita menjadi orang yang benar-benar memiliki arti kebaikan dalam hidup ini teman-teman ya. Nah, itu faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi faktor X terjadinya gejala depresi teman-teman ya. Lalu trauma psikis yang disebabkan faktor internal. Nah, faktor internal ini memang kadang kita tidak sadar atau mungkin lupa ya, karena kejadiannya mungkin sudah lama ya, seperti trauma kecelakaan ya, trauma benturan di kepala ya, trauma ketakutan tanpa sebab yang munculnya itu dalam hati ya. Lalu trauma ketakutan ya kadang kita tidak percaya dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita amanahkan ke tubuh kita ya. Trauma
tentang sakit yang pernah dialami itu ya, itu bisa menyebabkan depresi faktor X ya, yang bisa menyebabkan kita depresi ya, situ. Itulah trauma internal ya. Jadi tahapan kedua ini sakit anxiety ini kan dari dua faktor itu kita sembuhkan ya. Ya, kita pergi ke psikiater, lalu kita konsultasikan, lalu diberikan terapi dan sebagainya ya. Jadi pada intinya asam lambung ini itu tidak berbahaya teman-teman ya. Tapi juga jangan abai ya. Asam lambung bisa disembuhkan. Anxiety atau kecemasan ya, yang bersifat psikosomatis yang menyerang sel saraf kita bisa disembuhkan ya teman-teman, bisa disembuhkan. Yang penting teman-teman berikhtiar, lalu berdoa, perbaiki pola makan, pola berpikir ya, pola istirahat teman-teman semuanya. Saya yakin pasti bisa sembuh ya, pasti bisa sembuh ya. Pantangan-pantangan apa saja yang perlu hindari kalau teman-teman ingin sembuh gitu ya. Semua jenis trauma ya, baik internal maupun eksternal ini ya teman-teman, ini teman-teman sendiri yang bisa tahu. Jadi saya sendiri yang bisa tahu apa yang harus saya sembuhkan dari faktor psikis kita. Misalkan saya takut ketika asam lambung saya kambuh, lalu muncul sensasi takut. Saya harus melawan, saya harus berpikir positif, karena tubuh saya sehat. Makanya pentingnya waktu kita periksa ke dokter, kita sudah dipastikan jantung saya sehat, ya, organ saya sehat, lalu paru-paru saya sehat, tekanan darah saya normal. Jadi kita lebih cenderung percaya bahwasannya kita sehat, tapi kenapa muncul sensasi? Ya, sensasi itu datangnya dari psikis kita. Kita harus melawan. Ya, melawannya mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa menghilangkan rasa itu datang, itu teman-teman ya. Mungkin ketika teman-teman asam lambung kambuh, badan dingin, cemas, panik gitu ya. Nah, hal apa yang bisa dilakukan sehingga gejala sensasi itu bisa mereda gitu ya. Kalau saya panik ya teman-teman, kalau saya panik itu biasanya yang datang takut ya, sendiri takut, apalagi ketika di rumah sendiri itu takut, karena memang saya selama gangguan itu nggak pernah keluar rumah ya, paling keluar di halaman, jalan-jalan di halaman gitu teman-teman ya. Itu tapi saya harus melawan dan saya harus bisa mencoba untuk keluar ya. Saya kadang mencoba sepedaan di jalan gitu ya. Tapi ketika sensasi itu mau datang ya saya pulang, lalu di dalam rumah itu kita harus menstabilkan ya kondisi kita. Sampai saat ini saya masih belum bisa keluar jauh ya. Jadi sebatas 100 meter, nanti pulang lagi ya, pulang lagi. Seperti itu teman-teman ya. Itu. Jadi periksakan ke dokter. Kalau kita tahu bahwa kita sembuh, pasti sensasi itu kita bisa atasi teman-teman ya. Itu pentingnya kita datang ke dokter ya, ke psikiater, lalu ke dokter saraf. Apa teman-teman ya, karena untuk mengobservasi tentang gangguan khususnya yang berhubungan dengan psikis ya, biarlah kita paham, mengurai permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ya, ceritakan ke psikiater, ceritakan apa yang menjadi momok, apa yang menjadi ketakutan. Biasanya akan ditanya sama psikiater tentang faktor dari dalam ya, yaitu rumah tangga atau permasalahan-permasalahan tentang pekerjaan,
permasalahan-permasalahan lainnya ya, akan ditanya. Kita jujur saja bilang, biar nanti permasalahan-permasalahan yang kita pendam itu bisa diuraikan, bisa disampaikan, lalu dicari solusi-solusi terbaiknya ya. Saya hampir 6 bulan ini teman-teman ya sakit asam lambung dan yang disertai dengan GERD anxiety ini ya. Jadi saya melakukan terapi ini sudah hampir 6 bulan, tapi semuanya saya jalani dengan disiplin karena saya ingin sembuh dan pasti bisa sembuh. Dan teman-teman yang sedang mengalami asam lambung dan GERD anxiety, jangan terlalu mengeluh, jangan terlalu browsing, apalagi membaca artikel saya ini sakit apa, setiap ada gejala sensasi ini saya browsing ini, saya ada sensasi ini seperti ini. Patokan awal kita sudah periksa dokter bahwasanya organ kita normal, semuanya tidak ada masalah, kita sehat. Yang datang hanyalah kecemasan, gitu ya. Makanya ketika cemas itu datang, bagaimana kita mengatasinya ya? Kalau kita sudah bisa mengatasi semuanya, pasti semuanya sembuh, ya, bisa sembuh. Untuk psikis ya, untuk psikis saya terbiasa melakukan yoga ya, yoga sama meditasi ya, sama hipnoterapi teman-temannya untuk menenangkan pikiran saya ya. Jadi bagaimana kita harus memanage pikiran-pikiran kita sendiri ya, yang bisa menyembuhkan anxiety, kecemasan dari gejala asam lambung itu teman-teman adalah kita sendiri, bukan siapa-siapa. Orang lain atau mungkin keluarga ini hanya motivator. Teman menjadi motivator untuk kita yakin, mempunyai sensasi sembuh gitu ya. Sama sensasi pikiran jelek itu datang, berarti motivator ini juga menjadikan sensasi yang bisa menyehatkan kita. Itu teman-teman ya. Jadi itu tadi yang saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Pada prinsipnya gejala asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bisa diobati dan bisa disembuhkan. Tinggal teman-teman punya keinginan untuk sembuh atau tidak ya. Kalau ingin memiliki keinginan untuk sembuh, jalani terapinya ya, 2 terapi tadi, terapi penyembuhan lambungnya ya, otomatis terapi yang kedua dengan psikisnya ini bisa akan secara otomatis mengikuti ya terapi lambung dan terapi psikis ya itu. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman jenis apa yang dilakukan untuk terapi ini bisa komentar di kolom komentar saya, nanti saya akan balas ya, seperti herbalnya apa ya, lalu pantangannya apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan ya, lalu bagaimana menyembuhkan faktor psikisnya ya. Teman-teman bisa komentar atau tanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Semoga sharing pengalaman ini bisa menjadikan motivasi teman-teman ini untuk sembuh itu lebih kuat ya. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. Video saya akan buatkan video nanti tentang herbalnya ya. Jangan lupa klik loncengnya untuk teman-teman mendapatkan video-video terbaru tentang tips penyembuhan asam lambung dan GERD anxiety yang disertai dengan psikosomatis. Semoga teman-teman kuat dan berdoa serta keinginan untuk sembuh ini menjadikan motivasi ke depan hidup teman-teman akan kembali muda lagi, kembali seperti awal kita tanpa
dihantui pemikiran negatif dan beban-beban psikis yang berat ya. Karena saya percaya bahwasanya saya diberi sakit ini adalah keinginan Tuhan, keinginan Allah yang menjadikan kita kembali muda lagi ya, dengan cara berpikir positif, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ya, melakukan pola-pola kesehatan yang baik, kita menjadi insan yang benar-benar berguna ya, kembali real yang benar ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya. Sementara saya akhiri video pada kali ini, saya doakan teman-teman cepat sembuh, cepat beraktivitas, dan punya semangat baru untuk hidup lebih baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.